Halo warga intelektual sekalian. Guys, secara mengejutkan, Hotman Paris jadi kuasa hukum ex Jampidus Febriansa yang kemarin jadi tersangka korupsi. Wow, luar biasa. Hotman Paris sekarang mulai kekurangan duit kayaknya ya. Ya kan, sudah mulai gimana-gimana gitu kan. Sudah mulai cincinnya sudah mulai berkurang gitu. Ya, ngapain pula ya kan dia ngebelain Febriansa. Kalau misalnya mengatakan, oh itu kan masih dugaan duitnya. Coba sama nanya sama yang tuh videonya. Seorang jaksa gajinya cuma 10 jutaan gitu. Ya paling banter 10 juta lah gitu. Kok bisa dapat harta kayak segitu banyaknya? Dari mana coba? Oh, kalau misalnya mengatakan, oh dari usaha. Usahanya apa? Minimal ada PT-nya lah gitu ya. PT misalnya PT yang TBK gitu ya. Ya PT yang gede gitu. Tapi kan dia nggak punya PT kan. Jadi logikanya seperti itu guys. Dari mana duitnya? Ya, kemudian Hotman Paris juga kan sebenarnya dulu ya pernah dikabarkan ya pengen membela Sambo. Jadi Hotman Paris ini aneh-aneh kalau saya perhatikan sekarang nih. Saya nggak tahu ya apa karena udah pikun gitu, apa karena udah tua gitu, apakah karena sudah punya cincin berlian gitu. Jadi di video ini kita akan bahas sampai ke akar-akarnya kenapa Hotman Paris ini kadang-kadang keblinger gitu ya, kadang-kadang error gitu. Apa alasannya? Apakah karena kebanyakan dansa dengan wanita? Apakah karena kebanyakan aspri-aspri yang cakep-cakep gitu? Ya, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Jadi guys, gini. Kalau saya perhatikan Hotman Paris ini, salah satu yang bikin terkenal beliau ini adalah karena dia sering jadi pengacara artis. Apakah dia salah satu pengacara terbaik di Konoha? Enggak. Dia nggak masuk 5 besar atau 10 besar, guys. Dia tuh menangnya di kontroversi sebenarnya. Dia sering kalah juga sebenarnya Hotman Paris ini. Ya, itu menurut data, guys. Jadi, Hotman Paris ini sangat pintar untuk bikin kontroversi gitu ya. Dia tuh media darling gitu. Artinya dia dekat banget dengan media. Dia tahu caranya viral gitu ya. Apakah ini alasan daripada Hotman Paris mengambil job atau membela Febriansa ini? Apakah ini masuk akal atau tidak? Kayaknya enggak ya. Kayaknya menurut keyakinan saya, dia tuh mempertahankan keviralan gitu ya. Jadi Hotman Paris ini kan pernah diduga pengen ini ya, saya nggak bisa menyebutkan di sini ya. Ada dugaannya dia pernah dulu, ya kalau saya telusuri masa lalu daripada Hotman Paris ini, dia pernah dulu katanya pengen ya begitulah gitu ya, seperti membun-bun ya, Hotman itu sendiri gitu ya. Saya nggak bisa menjelaskan di sini karena ini sangat-sangat sensitif ya. YouTube itu sekarang sensitif banget guys. Sedikit-sedikit langsung strike gitu ya. Sedikit-sedikit take down gitu. Ya seperti itu. Karena apa? Karena dia dulu nggak terkenal. Jadi Hotman ini sangat-sangat pengen banget terkenal gitu ya. Kontroversi gitu ya. Maksudnya dia rela melakukan kontroversi biar terkenal gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apakah itu keputusan yang baik atau tidak? Kayaknya enggak. Ini bukan keputusan yang salah sebenarnya. Karena gini, menurut keyakinan saya, orang bisa terkenal itu karena dia dapat atensi. Apakah Hotman ini dapat atensi? Yes, dia dapat atensi daripada karena dia sering mengurusi kasus-kasus artis gitu ya, kasus perceraian dan sebagainya, sehingga dia cepat viral gitu ya. Kemudian dapat duit banyak gitu. Tapi anehnya kalau saya perhatikan kenapa dia ngambil job Febriansa ini ya. Kan ini ada semacam pertanyaan besar ya. Apakah karena bayaran gitu? Apakah karena fulus gitu? Apakah karena membeli cincin gitu ya kan? Cincin yang gede gitu. Apakah karena dia kekurangan duit gitu? Nggak mungkin lah kekurangan duit ya kan? Orang udah kaya raya, kaya banget gitu. Katanya ya. Tapi gini, saya masih ada curigaan dengan Hotman Paris ini. Kenapa? Gini. Biasanya kalau orang yang kaya beneran itu, dia tuh malas untuk pamer guys. Tapi kalau Hotman ini kan sering pamer ya, pamer Lamborghini, ngata-ngatain orang, ya, kemudian nyindir-nyindir orang gitu. Kalau saya perhatikan ya sering seperti itu ya. Hotman Paris ini sering banget seperti itu ya, nyindir-nyindir orang. Tujuannya apa sih sebenarnya? Ya menurut keyakinan saya itu tujuannya itu supaya tetap viral gitu ya.
tetap dapat atensi gitu ya. Jadi kalau mau viral ya tirulah apa yang dilakukan oleh Hotman. Hotman itu media darling, makanya dia tuh sangat dekat dengan media. Dia berkicau terus di media sosial gitu ya. Bolehlah gitu ya. Dia tuh cocoknya sebenarnya konten kreator sih sebenarnya ya. Bukan ahli hukum. Dia nggak jago-jago amat sebenarnya bagian hukum. Dia nggak masuk 10 besar guys. Dia tuh menangnya di kontroversi doang ya. Bukan berarti saya menjelek-jelekan Hotman di sini ya, tapi kita bicara by data gitu. Ya, cuman baru-baru ini dia menang melawan si botak ya. Si Rasman Nasution. Orang Batak sama orang Batak tuh berantem ya. Hotman Paris ya. Hotman Paris orang Batak gitu ya. Hutapea dengan Nasution ya. Rasman Nasution juga berantem sama Hotman Paris. Ya, jadi menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Apakah kalian pro terhadap Rasman Nasution atau Hotman Paris? Bagaimana dengan kasus daripada Febriansyah ini? Kita fokus pada kasus Febriansyah ya. Kenapa ada jaksa seperti ini? Apa alasannya? Apakah ini kegagalan sistem? Yes, jelas sistem salah, bermasalah. Kemudian ada celah gitu ya. Kemudian karena moral bangsa kita udah rusak gitu ya. Kenapa moral bangsa kita rusak? Apa alasannya? Ya karena dari semenjak zaman Soeharto itu kita nggak dididik untuk berkesadaran ya. Pak Soeharto kan dulu otoriter ya, tapi kita nggak dididik untuk berkesadaran gitu. Kenapa dia otoriter? Kita kan baru tahu sekarang ya kenapa dia otoriter ya. Dulu dia otoriter jagain pemuka agama, kita baru tahu sekarang, baru sadar sekarang kan, karena banyak kasus intoleransi di Konoha. Tapi Pak Soeharto tidak pernah memberikan kesadaran bahwa ya gua otoriter itu ada tujuannya gitu. Ya, maksudnya dia nggak pernah bikin semacam kesadaran gitu. Ini kan buah daripada pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Soeharto, pemerintahan sebelum-sebelumnya gitu ya. Pemerintahan Pak Jokowi, ya mohon maaf bagi pendukung Jokowi ya. Ya pemerintahan Pak Jokowi kan kenapa ini nggak diberesin dulu ya, kenapa ada celah, itu kan yang jadi permasalahan. Lalu gimana caranya menghilangkan korupsi dari Konoha? Cara menghilangkan korupsi dari Konoha itu bukan simsalabim ya, dimulai dari diri sendiri. Ya kalau kita jadi orang tua, jadilah ayah yang baik ya. Memberikan kejujuran sama anak, memberikan contoh gitu. Kalau kita terbiasa berbohong, anak kita juga berbohong. Ya, jadi mengajarkan kejujuran itu jauh lebih sulit daripada yang kita bayangkan. Kenapa orang-orang Eropa itu jujur gitu ya? Kenapa mereka kebanyakan anti korupsi ya negara-negara Eropa? Apa alasannya? Alasannya itu ya karena mereka itu ya sangat-sangat ini ya, sangat jujur gitu ya. Orang tuanya jujur, anaknya juga jujur ya. Itu yang bikin orang-orang Eropa itu jujur gitu ya, atau anti korupsi ya. Mereka diajarkan dari kecil untuk berkesadaran. Ya kalau kamu korupsi nanti efeknya gini ya nak ya. Jadi nggak ada tuh ya, oh kalau kamu korupsi nanti kamu masuk neraka. Ya ini yang perbedaan yang sangat signifikan ya. Jadi ada konsekuensi ya di dunia. Ya, tidak hanya oh kamu korupsi nanti kamu masuk neraka. Apakah ini alasannya kenapa di Konoha itu banyak korupsi? Itu yang jadi permasalahannya. Silakan simpulkan sendiri apakah ini dipengaruhi oleh agama atau tidak, karena banyak keputusan keseharian itu dipengaruhi oleh agama. Kalau kita sedikit-sedikit mengatakan ya nanti masuk neraka, ya belum tentu neraka itu ada kan. Itu dari sudut pandang ilmiah. Saya tidak memaksa untuk percaya dengan apa yang saya katakan. Ya, saya cuma bahas dari sudut pandang ilmiah, dari sudut pandang keyakinan ya saya percaya dengan neraka. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Kemudian apakah Hotman Paris ini kekurangan duit? Kayaknya iya. Karena orang kaya yang sebenarnya itu nggak mau pamer-pamer guys. Karena dia kan nggak tahu apakah dia punya cicilan gitu ya. Kita nggak tahu apakah usahanya rugi gitu. Apakah gaji ASP-nya kurang gitu. Kita nggak tahu kan. Penghasilannya cuma dari pengacara doang ya kan. Kita nggak tahu kan. Ya mungkin bayarnya menggiurkan mungkin ya. Kayaknya kekurangan duit ya. Karena orang kaya sebenarnya itu nggak seperti itu ya. Nggak, orang kaya itu nggak gini-gini kayak nggak. Orang kaya itu seperti ada banyak ya. Ngumpet ya biasanya. Orang kaya itu ngumpet karena takut dikejar pajak guys. Ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya bukan pecinta Hotman Paris. Saya tidak hobi dansa. Salam rasional.